Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Wahyu Widiawati, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia, bukan sekedar daftar frasa. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari titik pijak terbentuknya BPUPKI yang diinisiasi pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan beranggotakan 60 orang. Tujuan utama lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 ini adalah untuk mempersiapkan dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. Pada pidato pertama oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu usulannya sebagai berikut, yang pada intinya yaitu menekankan nilai nasionalisme, kemanusiaan, dan ketuhanan. Berikutnya yaitu pidato kedua oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu menekankan negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan, bukan negara perseorangan atau golongan tertentu. Supomo menolak konsep individualisme Barat dan menonjolkan semangat gotong royong serta kekeluargaan khas Indonesia. Pidato terakhir oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya menyebut nama Pancasila, menyampaikan secara konseptual dan filosofis sebagai dasar negara yang hidup dari budaya bangsa Indonesia. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 dan beranggotakan 9 tokoh utama hasil sidang BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan sebuah dokumen penting, yaitu Piagam Jakarta. Piagam ini merupakan rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui proses konseptualisasi yang panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melakukan pengesahan tersebut. Dukungan PPKI terhadap Pancasila menandai perubahan sejarah yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Sebagai landasan negara, Pancasila telah menunjukkan kemampuannya untuk menyatukan penduduk Indonesia yang beragam dan bertindak sebagai cetak biru untuk membangun negara yang makmur dan kontemporer. Dari proses lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa dasar negara tidak lahir secara instan, tetapi melalui perdebatan, perbedaan pendapat, dan semangat persatuan oleh para pendiri bangsa. Mereka rela mengkesampingkan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan demi mencapai kepentingan bersama demi persatuan bangsa Indonesia. Di tengah tantangan globalisasi dan arus informasi dan perbedaan pandangan yang semakin luas, nilai-nilai Pancasila menjadi penuntun agar generasi muda berkarakter tetap menghargai keberagaman dan mencintai tanah air. Bagi saya sendiri, Pancasila bukan hanya pedoman negara, tetapi juga panduan pada kehidupan sehari-hari untuk bersikap adil, menghormati sesama, bekerja sama,
dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.